Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rizky Putra Pardana, NIM 22032110062. Tujuan video ini dibuat adalah untuk pemenuhan tugas UTS Usaha Tani, yaitu tentang usaha tani padi di Kecamatan Rungkut, Surabaya, yaitu tempat saya berasal. Baik, sebelum melanjutkan ke materi utama, di sini saya mengambil judul pertanian perkotaan. Mengapa saya mengambil judul pertanian perkotaan? Karena saya berasal dari kota Surabaya, terutama di Kecamatan Rungkut. Dan pada mini riset kali ini saya mewawancarai petani asal kecamatan saya, Kecamatan Rungkut, yaitu Bapak Suwarno. Jadi mana Bapak Suwarno ini memiliki lahan pertanian produktif yang masih beroperasi atau masih berproduksi, dan komoditasnya adalah komoditas padi. Jika disambungkan dengan judul yang saya ambil, pada saat ini di kawasan perkotaan, lahan pertanian semakin menyempit. Karena apa? Karena banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh para manusia atau masyarakat untuk membangun perumahan, perindustrian ataupun pergudangan di wilayah perkotaan. Dan di wilayah Surabaya sendiri, salah satu komoditas yang masih bisa bertahan yaitu adalah komoditas padi, di mana komoditas ini hanya satu-satunya yang bisa ditanam di Kecamatan Rungkut. Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan kawasan industri ataupun pergudangan di wilayah Rungkut ini menjadi suatu permasalahan yang ada di bidang pertanian khususnya di kota Surabaya. Selanjutnya adalah identifikasi permasalahan Tritunggal usaha tani padi pada mini riset saya. Yang pertama yaitu pada faktor petani. Permasalahan yang terjadi pada petani di daerah Kecamatan Rungkut atau daerah saya di kota Surabaya yaitu masih banyaknya para petani yang berusia di atas 60 tahun tidak bisa mengikuti perkembangan zaman di dunia pertanian. Karena apa? Karena usia petani di daerah-daerah perkotaan rata-rata adalah usia petani lansia atau sudah menginjak umur di atas 60 tahun. Oleh karena itu, para petani ini banyak tertinggal informasi akan perkembangan di dunia pertanian. Dan parahnya lagi, di perkotaan ini jarang adanya penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah menganggap para petani ini bertani untuk mencukupi kebutuhannya saja, tidak untuk dikomersilkan atau tidak untuk diperjualbelikan. Solusi yang dapat dilakukan oleh para petani adalah salah satunya membentuk kelompok tani, lalu mengadakan penyuluhan pertanian, dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pihak-pihak swasta atau pihak-pihak selain dari pemerintah. Berikutnya yaitu adalah faktor lahan. Permasalahan pada faktor lahan ini di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, yaitu daerah saya berasal, adalah seperti saya jelaskan di pendahuluan tadi, yaitu adanya penyempitan lahan secara cepat karena adanya pembangunan industri dan pembangunan pergudangan. Selain itu, permasalahan lahan di Kecamatan Rungkut ini adalah pembuangan limbah industri yang sembarangan ke lahan-lahan produktif maksud saya, atau ke sawah-sawah yang masih bisa ditanami oleh para petani. Solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan lahan di Kecamatan Rungkut ini adalah yang pertama yaitu melakukan kerjasama kepada pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak terlibat ini yang dimaksud adalah pihak-pihak industri tersebut atau pihak-pihak pergudangan tersebut. Lalu yang kedua adanya pengembangan infrastruktur yang harus dilakukan oleh pemerintah, seperti contoh menyiapkan atau membangun infrastruktur irigasi air ataupun irigasi limbah secara baik. Lalu yang ketiga ada disverifikasi usaha tani, yang dimana jangan terlalu fokus terhadap satu komoditas ataupun bisa membuat
produk-produk yang serupa yang sesuai dengan komoditas petani hasilkan. Lalu yang keempat, ada kolaborasi dengan sektor swasta untuk penggunaan lahan secara efisien. Contohnya yaitu seperti membangun greenhouse atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pengembangan pertanian di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu tentunya dukungan kebijakan terhadap lingkungan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya yaitu faktor komoditas. Pada permasalahan ini, petani di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya mendapatkan permasalahan yaitu tidak mendapatkannya benih padi dengan kualitas yang tinggi ataupun sesuai dengan lahan sawah yang mereka miliki. Karena apa? Karena para petani di sana tidak didampingi dan tidak mendapatkan penyuluhan dari penyuluh pemerintah akan hal ini. Oleh sebab itu, pada saat panen, para petani di Kecamatan Rungkut ini tidak bisa menghasilkan 100% dari benih yang sudah mereka tanam selama periode tanam mereka. Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu yang pertama, mengurangi ketergantungan akan satu komoditas. Lalu yang kedua, melakukan pelatihan dan edukasi bagaimana caranya untuk bisa memodifikasi benih padi sendiri sesuai dengan adaptasi lingkungan di sekitar mereka. Yang ketiga, yaitu melakukan pendampingan kepada para petani terhadap permasalahan ini. Hal ini dilakukan oleh pemerintah atau oleh badan penyuluh pemerintah di sekitar mereka. Masuk ke pembahasan. Yang pertama ada klasifikasi usaha tani pada mini riset yang saya lakukan. Yang pertama, bentuk usaha tani pada mini riset yang saya lakukan yaitu adalah bentuk usaha tani perorangan. Karena seluruh proses yang dikerjakan adalah oleh para petani itu sendiri dan keluarga para petani itu. Yang kedua, corak dan sifat. Corak dan sifat pada petani yang saya lakukan mini riset adalah corak subsisten, karena pada petani yang saya wawancarai ini hasil produksi pertaniannya itu digunakan untuk mencukupi keluarganya sendiri. Lalu untuk pola yang digunakan adalah pola usaha tani khusus, karena hanya satu cabang usaha tani saja yang dilakukan oleh petani yang saya wawancarai di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Dan untuk tipe adalah usaha tani dengan komoditas padi. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang harus diperhatikan pada usaha tani. Yang pertama, faktor alam. Para petani di daerah tersebut seringkali menjumpai permasalahan yaitu adanya hama tikus yang menyerang lahan pertanian mereka. Dan cara mengatasinya, para petani di sana dengan memburu atau membakar sarang-sarang tikus yang ada di sana. Lalu yang kedua ada faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja di sana kebanyakan dari petani tersebut dan dari keluarga petani tersebut, karena petani di sana rata-rata adalah petani subsisten. Faktor yang ketiga adalah faktor modal. Modal para petani di daerah tersebut berasal dari dana pribadi mereka sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, para petani di sana rata-rata adalah petani subsisten yang dimana hasil produksi pertanian mereka digunakan untuk mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Lalu yang terakhir yaitu faktor manajemen, seperti para petani di daerah yang lain. Para petani di daerah Kecamatan Rungkut ini memanajemen pertaniannya dengan sangat baik. Yang pertama dengan pengolahan lahan, lalu ada pembudidayaan dan hasil panen, seperti halnya para petani-petani di daerah lain. Masuk ke analisis biaya komoditas padi di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Yang pertama ada biaya variabel yang terdiri dari benih padi, tenaga kerja. Lalu yang kedua ada biaya tetap yang terdiri dari traktor, cangkul, dan sabit yang digunakan.
total biaya variabel dan biaya tetap sebesar Rp3.536.000. Untuk biaya produksinya yaitu Rp735.560, penerimaan pendapatannya sama Rp735.560, dan keuntungannya sebenarnya pada kasus ini petani di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya mengalami kerugian yaitu sebesar Rp2.800.440 atau keuntungannya minus Rp2.800.440. Kesimpulannya, para petani di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, tempat saya berasal, mereka melakukan usaha tani mereka dengan cara subsisten atau hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, pada analisis biaya yang saya lakukan, mereka mendapatkan kerugian yang cukup besar yaitu sebesar Rp2.800.440, di mana angka ini cukup besar. Namun hal ini dianggap seperti biasa saja karena para petani di sana rata-rata memang melakukan usaha tani untuk menyukupi kebutuhan mereka sendiri. Dan saran saya untuk para petani yang berada di wilayah saya, yaitu wilayah Kecamatan Rungkut ini, dapat membentuk suatu kelompok tani agar pertanian di wilayah ini bisa lebih berkembang dari sebelumnya. Karena melihat semakin sempitnya lahan pertanian di wilayah Rungkut Surabaya ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah usaha tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.